Mungkin kita bahas satu persatu topik ini. Yang pertama adalah penilaian kewajaran beban kerja. Apa itu penilaian kewajaran beban kerja? Yang pertama adalah kaitan logis antara program kegiatan yang diusulkan dengan strategi dan prioritas suatu institusi atau instansi atau organisasi. Kenapa ini perlu? Karena organisasi itu kan punya visi dan misi. Nah, program kegiatan yang dianggarkan itu apakah sudah ada benang merahnya atau relevan dengan strategi atau prioritas untuk mencapai visi misi dari suatu organisasi. Sering kali terjadi bahwa program kegiatan yang disusun itu adalah copy paste dari tahun sebelumnya dan tidak ada kaitan atau benang merah dengan visi misi atau prioritas yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Kalau di madrasah ya visi misi dari madrasah itu sendiri. Kemudian kesesuaian antara program kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan. Nah, ini juga penting. Di slide sebelumnya juga sudah beberapa kali disebutkan bahwa program kegiatan itu adalah harus program kegiatan yang menjadi tupoksi dari suatu organisasi. Nah, kalau madrasah, apa yang menjadi tupoksi dari madrasah itu sendiri? Nah, itulah yang dikerjakan. Walaupun program kegiatan itu bagus hasilnya, targetnya tercapai, tapi itu bukan tupoksinya madrasah, itu tidak menjadi capaian kinerja dari madrasah itu sendiri. Kemudian kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu 1 tahun anggaran. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa biasanya dalam menyusun anggaran belanja kita menggunakan pendekatan optimistik. Jadi kita anggarkan sebesar-besarnya. Ternyata kita nggak memperhitungkan kesediaan uang yang tersedia, kemudian sumber daya yang kita miliki, dan itu akhirnya apa? Ya target kinerjanya tidak tercapai. Misalnya kita menganggarkan 15 kegiatan, padahal dari sumber daya yang kita miliki, dari waktu yang kita miliki, kita hanya mampu melaksanakan 10 kegiatan. Nah, otomatis 5 kegiatan yang kita anggarkan itu tidak akan terrealisasi di akhir tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, kewajaran beban kerja itu sederhananya seperti yang terlihat pada slide ini. Jadi ada perbandingan antara keinginan dengan kemampuan, keinginan dengan kapasitas yang dimiliki. Salah satunya adalah dari sisi anggaran yang dibutuhkan. Jadi kita anggarkan sebanyak-banyaknya, padahal kita punya dana yang terbatas. Misalnya kita menganggarkan 150, padahal dana kita cuma 100. Nah, harusnya kita lakukan priorisasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau dia terikat oleh tahun anggaran, maka tahun anggaran yang tersedia itu hanya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, dari tenggang waktu 1 Januari sampai 31 Desember itu idealnya, realistisnya berapa kegiatan yang bisa kita laksanakan. Kemudian penilaian berikutnya adalah dari sumber daya manusia yang dibutuhkan atau yang dimiliki oleh organisasi. Nah, sumber daya yang dibutuhkan misalnya membutuhkan 10 orang atau 50 orang, sementara kita mempunyai sumber daya manusia kurang dari 50 orang. Nah, artinya jumlah orang yang akan mengelola kegiatan itu juga terbatas gitu, atau di bawah dari yang dibutuhkan. Kemudian sumber daya lainnya, misalnya apa? Misalnya infrastruktur atau peralatan. Kita tidak punya peralatan untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, itu juga kan akan mempengaruhi dari kelancaran pelaksanaan program kegiatan. Nah, satu lagi yang penting tadi adalah tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari organisasi itu. Kalau dia bukan tupoksi kita, walaupun kita punya uang, kita punya waktu, kita punya sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, itu nggak bisa kita laksanakan. Nah, dari perbandingan antara keinginan dengan kemampuan, nah itulah kita dapat menyimpulkan berapa jumlah kegiatan dan anggaran yang mampu dilaksanakan dan yang mampu diserap. Nah, itulah yang disebut dengan anggaran dan kegiatan yang realistis sesuai dengan beban kerja yang kita miliki. Seperti pengalaman saya pernah mendampingi suatu institusi, dia hanya punya tupoksi ABC, kemudian anggaran sumber daya manusianya 20 orang, kemudian dia menganggarkan 20 miliar. Ternyata setelah kita hitung ulang, yang mampu diserap itu hanya 15 miliar. Artinya 5 miliar itu harus dikoreksi, harus dikurangi di dalam dokumen perencanaan penganggarannya.